Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Reza Putra dan sama kita akan bahas tentang perubahan. Ya, siap insyaallah. Saya mau tanya, banyak orang hari ini mau berubah, tapi tiba-tiba di tengah jalan perubahannya berhenti. Jadi merasa berusaha kayaknya sih nggak mau berubah. Oke, baik. Seringkali yang seperti ini muncul ya, apalagi dalam kondisi kita corona COVID-19 seperti ini, seakan-akan bahwa target-target perubahan besar yang sudah selama ini kita rancang itu mengalami kemandekan. Dan apa penyebabnya? Faktor yang paling dominan adalah perubahan itu tidak terjadi kepada kita karena kita tidak memiliki amunisi. Amunisi perubahan itu artinya adalah bahwa untuk setiap orang yang mau berubah itu dibutuhkan sebuah energi yang sangat kuat. Ada inner power yang harus melatari sehingga kemudian perubahan-perubahan itu meledak dengan sebuah perubahan-perubahan yang fantastik. Gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan sehingga kita mari melakukan penguatan dan pembekalan terhadap diri kita tentang amunisi perubahan sehingga amunisi itu akan mengantarkan pada perubahan yang kita inginkan. Amunisi perubahan apa saja, Pak? Oke. Ya. Oke. Yang paling mendasar adalah bahwa mari kita meyakini setiap manusia pasti bisa melakukan perbaikan dan perubahan. Dan janji Allah dalam Al-Quran juga seperti itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada dua celah faktor yang menjadi penguat bagi kita sekaligus menjadi amunisi dalam perubahan. Yang pertama adalah bahwa Allah memberikan ruang yang seluas-luasnya setiap manusia untuk bisa melakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pelaku utama dalam perubahan ini sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baru kemudian amunisi yang harus kita kuatkan. Setiap upaya dan ikhtiar dalam diri kita adalah menjadikan kita akan bisa berangkat pada satu perubahan yang kita inginkan. Allah tergantung dari prasangka hambanya. Ketika kita merasa bahwa kita adalah bisa melakukan perubahan, perbaikan, maka perubahan-perbaikan itu akan hadir dengan sendirinya atas izin dan kehendak Allah. Minimal dua amunisi ini ya, jadi kita meyakini bahwa bagi Allah tak ada yang tidak mungkin. Yang kedua adalah bahwa setiap usaha kita tidak pernah dibiarkan, pasti akan menghasilkan sesuatu. Karena setiap hasil tak pernah mengkhianati sebuah proses. Jadi proses baik yang kita lakukan, insya Allah nanti pasti akan ada hasil yang juga luar biasa. Gitu. Seandainya kita dalam melakukan perubahan itu belum melihat hasilnya, apa yang harus kita lihat? Oke. Kita sedang melihat hasil itu kadang-kadang pada ending. Padahal hasil itu bisa diukur dari sejak awal, kemudian proses, kemudian akhir. Ketika setiap orang telah melakukan satu usaha, minimal itu hasilnya. Apa hasilnya? Hasilnya saya telah berusaha. Itu. Bahwa telah mengawali sesuatu dan berusaha itu adalah bagian dari suatu hasil. Dan kadang-kadang memang apa yang kita kerjakan di awal sebagai suatu awal dari usaha kita itu justru nanti akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada akhir dari usaha itu sendiri. Artinya misalnya begini, pengusaha misalnya ya, kita memiliki membangun jiwa entrepreneurship dalam diri kita. Terus kemudian kita mengawali untuk kita melakukan bisnis sesuatu kuliner misalnya, dan ternyata setelah kita coba kita gagal. Lalu kemudian di mana letak hasilnya? Letak hasilnya adalah pengalaman kegagalan kuliner yang dia jual itu. Itu hasil. Dan ini adalah bagian dari investasi pertama. Jadi bahwa kita mari mengukur dari hasil kita adalah tidak sesuatu yang hanya di akhir saja. Ketika ada keberanian kita memulai, bahkan kegagalan kita karena pengalaman kita itu suatu hasil yang sangat fantastis. Karena faktanya tidak ada orang yang sukses besar kecuali dia adalah kumpulan dari kegagalan yang berulang-ulang. Sehingga kalau dia ditanya, mungkin barangkali sukses di akhir itu hanya sekitar ya 10% lah sukses yang sesungguhnya yang di akhirnya. 90% suksesnya adalah karena pengalamannya, karena kegagalannya, karena memulai dan lain sebagainya. Jadi kita mari mengukur bahwa sukses kita adalah tidak hanya di akhir, melainkan dari awal kita mau berusaha, kemudian dalam proses kita berjibaku, dan barulah kita mungkin endingnya, oh hari ini kami telah bisa duduk agak santai karena kita telah sukses atau berhasil dalam apa yang kita usahakan. Gitu. Terakhir, orang ada banyak sekali sampai jadi saking banyaknya emosi kira-kira kalau saya Oke. Baik, hal yang paling mendasar kita lakukan perubahan adalah apa yang menjadi kebutuhan yang paling pokok dalam diri kita.
Kadang-kadang kita melakukan perubahan tidak mengukur dari apa yang menjadi kebutuhan perubahan. Kita melihat orang lain berubah begini, begitu, saya ingin berubah seperti mereka. Nggak mungkin bahwa seekor ikan yang berenang di laut ketika melihat burung yang sedang terbang, wah saya kalau gitu kayak burung aja deh bisa terbang, nggak mungkin. Sementara bahwa lawan mereka, predator mereka ikan yang lebih besar. Mereka harus berkompetisi mencari terumbu karang yang ada di dalam. Mengapa tidak dia bisa belajar berenang lebih kencang? Mengapa tidak dia beradaptasi, bisa dia menyelam lebih dalam lagi, sehingga kemudian dia bisa tahu mana tempat yang gelap dan terang. Justru potensi-potensi yang ada dalam diri kita adalah sebagai awal bagi kita untuk melakukan perubahan. Ingat bahwa setiap kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu dengan talenta masing-masing, dan kita memiliki bekal yang memang lebih dari cukup untuk sekedar kita menjadi yang lebih baik daripada yang kondisi sekarang. Jadi itu yang harus kita lakukan, bahwa kita bisa tahu self mapping ya bahasanya, bahwa kita telah mengetahui tentang kondisi peta diri kita, kebutuhan yang harus kita penuhi juga apa, potensi yang ada dalam diri kita apa, kemudian peluang yang bisa kita lakukan atau potensi lain yang akan mendukung apa. Ini kita coba kalkulasi secara lebih rinci. Dari sana kita berpijak, maka insya Allah nggak ada orang yang akan gagal kalau itu bisa kita lakukan. Karena sebetulnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk gagal. Sebagaimana dulu kita nggak punya bekal apa-apa, kita bisa terlahir di muka bumi dari satu rahim yang gelap, dan maka kemudian kita terlahirkan di muka bumi. Semua proses itu bisa kita lakukan seorang diri kok, ya kan? Adapun ada bidan, ada dokter, ada ibu kita, itu sekedar memfasilitasi kita aja. Buktinya kita bisa factor dari itu. Mengapa potensi yang kita pernah sukses dengan seorang diri itu hari ini kita nggak tumbuhkan kembali, padahal itu ada dalam diri kita. Sampai akhir kehidupan kita punya potensi. Iya. Amin. Waalaikumsalam.